Halo, apa kabar teman-teman? Sampai jumpa lagi di video penjelasan terkait dengan analisis data. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita bisa melakukan analisis regresi berganda. Setelah beberapa kali video itu kita membahas tentang reliabilitas, kemudian kemarin video sebelumnya juga kita membahas tentang korelasi. Kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi berganda. Regresi berganda artinya kita meregres. Di dalam regresi itu ada dua kelompok variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dan untuk regresi berganda ini, mereka memiliki beberapa variabel independen. Jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa variabel independen. Nah, regresi itu sendiri terdapat dua jenis regresi, sebenarnya tiga, tapi yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah standar atau simultaneous regression, dan yang kedua adalah hierarchical atau sequential. Yang standar atau simultaneous regression ini sifatnya lebih sederhana. Mereka ini hanya dengan memasukkan semua variabel secara langsung ke dalam model regresi. Oke, setelah itu saya juga akan menjelaskan terkait dengan asumsi klasik atau asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi berganda. Salah beberapanya ada multicollinearity, ada normalitas, kemudian ada homoscedasticity, kemudian ada autokorelasi jika teman-teman memiliki data time series, tapi karena ini datanya adalah cross section, jadi kita tidak membahas tentang autokorelasi. Kemudian nanti juga ada linearity, kemudian outliers, dan ya itu saja. Jadi teman-teman nanti satu kali kita melakukan praktek analisis regresi berganda, nanti di dalam outputnya kita bisa menampilkan beberapa tabel yang itu ada informasi terkait dengan asumsi klasik dan hasil dari analisis regresi itu sendiri. Kemudian untuk bagaimana cara kita menganalisis asumsi klasik secara terpisah nanti akan dijelaskan di video terpisah, tapi sebenarnya di dalam analisis regresi berganda ini sekaligus kita bisa mendapatkan hasil terkait dengan asumsi klasiknya seperti apa. Oke, langsung saja kita langsung praktek. Saya menggunakan data yang sama, data survei. Kita akan menggunakan beberapa variabel, melibatkan beberapa variabel di sini, yaitu total perceived stress. Teman-teman, saya akan menunjukkan datanya. Di sini ada data yang bisa digunakan ya. Kemudian yang akan kita gunakan dalam analisis regresi ini adalah total perceived stress, kemudian ada total perceived control yaitu TP-COIS ini, kemudian ada total mastery, kemudian ada total social desirability di Marlowe, kemudian ada usia. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi variabel dependent adalah perceived stress, kemudian ada beberapa variabel independennya, salah satunya adalah TP-COIS, kemudian ada mastery, dan juga ada T-Marlowe. Oke. Langsung saja kita praktekkan ya. Kita masuk ke quick analyze, kemudian di situ kita pilih bagian regression, kemudian kita pilih yang linear. Dan di sini ada box dependent dan box independent, maka teman-teman tinggal memasukkan variabel yang sebagai variabel dependent dan variabel mana saja yang sebagai variabel independent. Yang menjadi variabel dependent kita adalah
stress, total perceived stress sebagai variabel dependennya. Kemudian yang menjadi variabel independennya adalah ada total mastery, kemudian ada PG quiz, kemudian ada ya dua ini juga. Kemudian kita masuk ke method, itu adalah kita pilih enter, kemudian dalam statistik kita pilih input estimates, kemudian confidence interval dengan level 95%, kemudian ada model fit-nya, kemudian ada deskriptif, kemudian kita pilih part and partial correlation, kemudian ada collinearity diagnostic, kemudian pada residual kita pilih casual static. Nah, jika kita ingin menggunakan Deepin Watson juga bisa. Kemudian outliernya kita pilih 3 standard deviation, kemudian di bagian option. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita bagian option, kita pilih machine value-nya adalah exclude case pairwise, kemudian klik continue, kemudian kita klik plots. Di bagian plots kita masukkan Z resic ke dalam box Y, kemudian Z prediksi dimasukkan ke box X, kemudian ada standardized residual plotnya, itu diisi di sini. Kita bisa pilih normal probability plot, kemudian klik continue, kemudian kita klik save. Nah, di sini ada label distance, itu kita klik Mahalaner base, kemudian ada cooks, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresi kita. Yang pertama adalah deskriptif statistiknya, kita disajikan informasi tentang rata-rata, standar deviasi, dan jumlah dari sampel yang digunakan, jumlah data dalam sampel. Kemudian di sini juga diberikan informasi tentang korelasinya. Interpretasi tentang korelasi sudah disampaikan di video tentang analisis korelasi. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mengecek apakah model regresi kita ini bebas dari asumsi klasik. Yang pertama kita cek dulu adalah multicollinearity. Nah, di bagian multicollinearity ini kita bisa mengetahuinya melalui box korelasi ini. Di box korelasi ini pastikan bahwa masing-masing korelasi dari independen variabel itu sesama, korelasi antar independen variabel itu nilainya di bawah 0,7. Sebenarnya kalau dia berada di atas 0,7 itu masih tidak apa-apa, tapi sebaiknya itu berada di bawah 0,7 nilai korelasinya. Kita dari sini kita bisa lihat bahwa korelasi antar independen variabelnya, yaitu total mastery dengan total PG quiz, itu 0,521. Jadi masih di bawah 0,7. Dan juga korelasi antar variabel independen dengan dependen itu sebaiknya korelasinya tinggi. Kita variabel dependen kita itu perceived stress, independennya 2 ini. Kita lihat total mastery dengan perceived stress 0,612, total PG quiz itu 0,581. Jadi 0,612 ini bukan indikator atau indikasi dari multicollinearity, karena 0,612 ini korelasi antara independent variable dengan dependent variable, yaitu perceived stress. Kalau korelasi antar
independen dengan dependent variable, nah itu semakin tinggi semakin baik. Tapi kalau korelasi antar independent variable itu seharusnya lebih baik di bawah 0,7. Jadi multicollinearity ini menguji apakah korelasi antar independent variable itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan permasalahan multicollinearity. Selain kita bisa melihat dalam box correlation ini, kita juga bisa melihat dari ini. Nah, ada tolerance dan FIFF nih dari koefisien, tabel koefisien. Nah, di tolerance ini nilai sebuah model regresi itu dinyatakan tidak mendapati permasalahan multicollinearity jika nilai toleransinya itu di atas 0,1. Nah, ini nilainya di atas 0,1 tinggi, lebih tinggi jauh dengan 0,1 yaitu 0,7 dan diperoleh FIF-nya sehingga ini bebas dari multicollinearity. FIF-nya ini nilainya dinyatakan sebuah model regresi itu memiliki permasalahan multicollinearity jika nilai FIF-nya di atas 10. Nah, ini nilainya di bawah 10 jauh yaitu 1,372. Jadi kesimpulannya bahwa model regresi ini terbebas dari permasalahan multicollinearity. Kemudian kita berbicara tentang outliers dan normality. Normality dari model ini bisa kita lihat dalam normality probability plot ini. Jadi ini adalah plotting dari standar regresi standardized residual dari regresi, dan jika residualnya itu terletak di sepanjang garis lurus ini, lurus diagonal ini, maka kita bisa sampaikan bahwa ini mengindikasikan bahwa model regresi ini nilai residualnya terdistribusi normal. Kita pastikan lagi dengan menggunakan scatter plot. Jika scatter plotnya tidak memiliki pola tertentu, yang dimaksud dengan pola adalah dia memiliki pola miring atau pola miring ke atas atau miring ke bawah. Jika scatter plotnya itu bentuknya itu kotak atau bulat dengan kebanyakan data terletak pada sentralnya seperti pada gambar di bawah ini, di layar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai residual dari regresi ini terdistribusi normal. Sebenarnya ada juga uji normalitas dengan menggunakan tes. Kita menggunakan Durbin-Watson. Saya cek dulu. Bisa menambahkan tambahan 1.000 baru, tidak bisa menyimpan tambahan 1.000 baru itu harus tanpa biaya tambahan, hanya 150 sama dengan 0. Durbin-Watson ya tidak muncul di sini. Nanti teman-teman bisa simak video secara terpisah tentang bagaimana kita menganalisis normalitas dengan menggunakan teknik Durbin-Watson. Kemudian outlier itu bisa dilihat dari scatter plot juga. Kita melihat scatter plot ini, jika ada data yang titik yang terlalu melebar jauh, maka itu kita bisa duga bahwa itu ada outliernya. Juga bisa kita menggunakan case wise diagnostik. Di bagian case wise diagnostik ini dia memiliki nilai standar residual minus 3,475. Jadi jika ada case yang dia itu standardized residualnya di atas 3 atau di bawah minus 3, maka itu dianggap sebagai outlier. Di sini ada satu case yang outlier, tapi kita lihat bahwa satu case ini tidak terlalu mengganggu hasil dari analisis kita, jadi kita abaikan saja. Tapi kalau teman-teman memiliki jumlah case yang banyak di sini yang dia nilai residualnya tinggi, nilai
itunya tinggi, maka teman-teman wajib untuk menghapusnya. Karena jika outlier ini tidak dihapus, itu akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian hasil dari analisis regresi kita juga bisa kita sekarang interpretasikan ya hasil dari analisis regresi. Yang pertama adalah model summary. Di dalam model summary ini kita ditunjukkan nilai R sama R square. R square ini adalah seberapa jauh model regresi kita atau variabel independen kita secara bersama menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai S square, maka semakin baik, semakin fit model kita untuk memprediksi nilai dependent variable. Kita mendapatkan nilai R square 0,468, tapi sebenarnya jika dengan nilai adjusted R square-nya itu adalah 0,466. Apa perbedaan dari keduanya ini? Jika data teman-teman itu besar, sampel teman-teman besar, maka R square dan adjusted R square ini tidak terlalu berbeda. Tapi jika sampel atau data teman-teman itu kecil, bisa jadi nilai R square dan adjusted R square-nya itu akan sangat berbeda. Jadi itu akan mempengaruhi hasil dari jumlah sampel itu akan mempengaruhi hasil dari regresi. Saya sarankan teman-teman ketika melakukan analisis, teman-teman gunakan saja adjusted R square-nya, bukan R square-nya, gitu ya. Kemudian teman-teman lihat untuk uji pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen kita bisa melihat dari nilai uji F ini. Di dalam uji F ini kita diperoleh nilai signifikansi 0,00. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa secara bersamaan variabel independen dalam model regresi ini mempengaruhi variabel dependen dengan level signifikasi di bawah 0,01. Kemudian untuk melihat efek secara terpisah atau efek individu dari variabel independen, kita bisa lihat di tabel koefisien. Di dalam tabel koefisien ini, teman-teman bisa melihat ada unstandardized coefficient dan ada standardized coefficient. Kalau yang standardized coefficient itu kita gunakan ketika kita ingin mengcompare atau membandingkan efek dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi kalau kita ingin membandingkan efek variabel independen di antara variabel independen terhadap variabel dependen, jangan gunakan yang unstandardized, tapi gunakan yang standardized coefficient beta. Kita lihat di sini bahwa total mastery memiliki koefisien beta 0,424 minus 0,424 dan total PJ Cois memiliki minus 0,360. Artinya total mastery memiliki efek yang lebih besar dibandingkan total PJ Cois terhadap variabel dependen. Nah, untuk melihat efeknya itu apakah positif dan negatif, kita lihat apakah koefisiennya ini memiliki nilai negatif atau positif. Jika koefisiennya memiliki nilai negatif, maka dia memiliki efek yang negatif. Jika koefisiennya memiliki nilai positif, maka dia memiliki efek yang positif. Kemudian untuk melihat signifikansi dari efek dari masing-masing variabel independen ini, kita bisa lihat di nilai di signifikansi ini. Jika ini berada di bawah 0,01, maka efeknya ini signifikan pada level di bawah 0,01. Jika di bawah 0,05, maka efeknya ini signifikan terhadap variabel dependen pada level signifikansi di bawah 0,05 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat signifikansinya melalui nilai signifikan ini. Kemudian teman-teman jika teman-teman lihat di bagian part correlation, di bagian correlation, terus di sini ada informasi tentang part. Ini artinya adalah ini adalah kontribusi individu
individu independen variabel terhadap nilai R square. Jadi teman-teman, nilai part ini minus 0,362 ini jika kita kuadratkan, maka ini akan menghasilkan seberapa besar kontribusi total mastery terhadap nilai R square yang ada dalam model regresi ini. Jadi semakin besar nilai part ini, semakin besar pula kontribusi dari individu independen variabel ini. Jadi ini kalau dibandingkan keduanya, total mastery memberikan kontribusi yang lebih besar daripada total PJ Cois. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan standar regresi berganda. Untuk penjelasan tentang hierarchical atau sequential regresi multiple regression akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.